On kamera Andes. Oke. Sudah, Pak? Mm-mm. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil yang saya dapatkan atau kesimpulan menurut website yang Bapak berikan mengenai segmen display. Segmen display itu adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menampilkan sebuah angka desimal dari angka asing, yaitu angka dari biner, melalui kombinasi penyalaan segmennya. Lalu pada segmen ini terdiri dari susunan sebuah susunan LED, yang mana susunan pin pada segmen ini ada 10 kaki, yaitu kaki 10, 9, 8, 7, 6 berturut-turut, yaitu adalah pin G, F, COM atau ground, A, B, dan pada pin 1, 2, 3, 4, 5 berturut-turut adalah E, D, COM atau ground, C, dan DP atau biasa disebut dot. Lalu pada saat pengoperasian segmen ini kita bisa menampilkan angka desimal. Ini sudah masuk ke contohnya dengan mengaktifkan pin-pin pada segmennya. Misalnya kita akan menampilkan angka 1 dengan mengaktifkan segmen E dan C. Lalu contoh lainnya seperti angka 3 atau bentukan angka desimal 3 itu dengan mengaktifkan segmen A, B, C, D, dan G. Lalu teori lainnya bahwa karena tegangan kerja dari sebuah LED ini sekitar 3 volt DC, maka untuk menghidupkan segmen ini dengan satu daya yang lebih dari 3 volt itu dibutuhkan sebuah resistor. Lalu segmen ini karena merupakan rangkaian digital, bila tegangannya itu 5 volt, maka rangkaian ini bersifat dan maksudnya akan bernilai 1, itu disebut dengan high, dan jika misalkan tegangannya 0 atau tegangannya tidak ada 0, maka bisa disebut berlogika 0 atau low. Lalu ada istilah lain mengenai segmen, yang mana segmen ini terdiri dari dua jenis, yang mana jenis yang pertama itu ada common katoda dan common anoda. Pada segmen ini dengan kalau misalkan untuk menghidupkan segmen jenis common katoda, dia harus memberikan logika 1 atau active high. Jadi common katoda itu berfungsi pada saat active high. Dan segmen pada common anoda itu berfungsi jika diberi logika 0 atau active low. Jadi common anoda ini aktif atau berfungsi, maksudnya segmen pada jenis common anoda ini berfungsi atau aktif pada saat diberi logika low atau 0. Itu saja sih Pak yang bisa saya sampaikan mengenai segmen Pak. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Danang. Dari Andes. Oke, sekarang coba Danang. Kamu jelaskan cara kerja 7 segmen sesuai dengan video yang saya berikan kemarin. Suaranya sudah masuk Pak? Oke, sudah masuk. Apa saya tanya aja deh langsung Danang. Ini kan di buku ada juga 7 segmen kan? Ini saya mau uji nih pemahaman kamu tentang 7 segmen, karena ini kan salah satu indikator yang kita gunakan pada instrumen elektronik digital ya, pakai 7 segmen yang paling gampangnya. Ini saya mau tanya kamu ini dikit. Nah, kalau misalkan saya mau tampilkan angka 1 pada 7 segmennya. Nah, kira-kira di gambar C ini itu pin mana yang saya hubungkan dengan ground? Coba saya mau tampilkan angka 1 di 7 segmennya. Ini kan ada 7 pin ya. Ini pin mana saja yang harus saya hubungkan dengan ground? Ayo. Angka 1, gampang ini angka 1. Gimana, gak bisa jawab? Hah? Oke, saya lempar ke yang lain. Ada yang bisa jawab nggak?
Nah ini bahaya nih, saya suruh diskusi tapi tidak paham tentang prinsip kerja 7 segment. Dan saya kira ini kan sudah kalian dapatkan di, ini sudah masuk lab itu belum? Lab apa ya? Teknik digital. Saya kira diajarkan di situ, di lab teknik digital. Sudah masuk Pak. Oke, jadi saya tanya kamu nih, kalau saya mau tampilkan angka 1 di 7 segmentnya, itu ini kan ada 7 pin A, B, C, D, E, E, F, G. Pin mana yang saya hubungkan Iya, Pak. dengan ground di sini? Itu ya untuk positif bersama, jadi untuk negatifnya itu B dan C Pak. B dan C. Oke, boleh B dan C. Jadi Iya. kapan kita hubungkan pin B dan C dengan ground, ini kan arusnya ngalir nih dari positif Iya. V kan, itu turun ke B dan C sehingga yang ini akan menyala nanti B dan C nya. Oke, dan begitu seterusnya ya. Kalau kita mau 2, kita lihat saja polanya. Jadi A, B, G, E, dan D. Nah ini cara kita menyalakan 7 segment. Nah ini nanti saya minta perwakilan dari kalian nanti itu menjelaskan ke teman kalian sebentar itu prinsip kerja dari 7 segment, mulai dari apa ini cara kerja LED-nya. Jadi nanti kamu jelaskan bahwa 7 segment itu sebenarnya adalah LED, ini gambar LED-nya. Kemudian di bawahnya ini ada katoda dan di atasnya itu ada anoda. Anodanya itu kamu hubungkan ke kutub positif, kemudian katodanya kamu hubungkan ke kutub negatif dari sumber tegangan. Nah, tapi ini kan dalam kondisi nonaktif, katodanya itu kita tidak hubungkan ke apa-apa. Jadi kita buat tergantung seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau nyalakan LED yang A, misalkan yang segmen A, nah ini katodanya baru kita hubungkan dengan ground. Kita switch, kita on kan switchnya. Oke, jadi paham ya? Paham Pak. Oke, ini untuk semuanya. Nah, sebentar saya akan tunjuk satu orang untuk menjelaskan teman-teman yang lain. Oke? Oke, baik Pak. Nah, baik, ini tim yang kedua. Siapa yang bisa mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kemarin? Saya Pak. Oke, coba. Siapa namamu? Ivan Maulana, link 2019 11 Nyalakan kameramu biar temanmu bisa lihat. Iya Pak. Ini kan saya bikin PowerPoint Pak, jadi share screen apa enggak Pak? Boleh, boleh. Kamu share screen aja. Lebih bagus ya? lagi. Kami dari tim 2. Untuk pertama soalnya, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan konsep akurasi dan presisi. Yang kedua soalnya adalah menjelaskan cara meningkatkan akurasi pembacaan instrumen elektronik. Jawaban dari soal 1, presisi dari ADC adalah sebuah kemampuan perangkat lunak untuk mengembalikan hasil dari pengukuran yang sama saat mengukur sinyal yang tidak terjadi adanya perubahan. Sedangkan untuk konsep dari akurasi pada suatu ADC adalah seberapa besar nilai yang telah kita ukur dan kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Untuk nomor 2, jawabannya adalah cara meningkatkan akurasi pembacaan instrumen elektronik, kita harus mengetahui nilai referensinya dan nilai yang dibaca pada alat ukur tersebut. Belum tentu benar atau bisa disebut nilai hasil pengukuran. Misal nilai yang telah ditetapkan atau nilai referensinya itu 20 volt, maka dan nilai yang terbaca dari hasil pengukuran terdapat perbedaan 19,6 volt. Maka kita harus membuat penskalaannya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk menentukan nilai yang benar atau nilai referensi, dan akhirnya dapat diketahui untuk resolusi akurasinya berapa. Terima kasih Pak. Oke, coba kamu buka kembali link video YouTube yang saya kasihkan kemarin. Bentar Pak ya. It's only 50 millivolts peak to peak and has a frequency of 10 hertz. And
doing it. Shopee bantu sale midnight sale tanggal 20. Ini Pak. Oke, jadi ini kamu harus review kembali ya konsep tentang akurasi dan resolusi yang kamu jelaskan tadi. Itu nomor 2 udah benar, tapi yang pertamanya itu masih itu saya masih kurang lah. Tapi yang kedua udah benar tadi. Coba lihat ini presisi. Ini Pak. Nah ini benarnya ini kalau saya nilai ini 50%, tapi kalau yang kedua ini udah itulah, udah benar ini, udah kena dia. Tapi kalau yang A ini masih belum. Ini kamu buat sendiri atau bareng teman kelompokmu? Bareng teman Pak. Oh bareng teman. Oh kalau gitu saya jelaskan aja secara keseluruhan mewakili itu. Nah, ini kita harus bisa bedakannya apa itu konsep presisi dan akurat. Nah jadi misalkan kamu mengukur tegangan terus dapatkan nilai 0,001 volt. Nah kemudian kamu ganti multimeternya. Nah multimeter yang satunya itu bisa mengukur sampai 0,001. Nah di sini kita bisa katakan kalau saya share screen dulu ya. Nah ini saya tunjukkan ya. Jadi multimeter yang pertama, nah itu dia menunjukkan pembacaan tegangan 0,001. Kemudian multimeter yang kedua itu bisa menunjukkan pembacaan 0,00111. Nah ini kita katakan bahwa multimeter yang kedua atau voltmeter yang kedua itu lebih presisi daripada multimeter yang pertama. Karena kenapa dia bisa menunjukkan pembacaan dengan digit yang lebih banyak. Nah kalau sebenarnya kamu buat di PowerPointmu itu, makanya saya bilang tadi 50%. Jika kamu katakan tadi kan pengukuran yang dilakukan itu, pengukuran suksesif yang dilakukan itu bisa menunjukkan hasil yang lebih berbeda dari sebelumnya. Karena misalkan kamu ukur tegangan pada resistor misalkan ya, ini ada 2 resistor, kamu ukur tegangannya. Resistor 1 dan resistor 2 ini cuma beda 0,1 ohm, misalkan 1,1 kemudian ini 1,2. Nah biasanya kalau kita ukur tegangannya ini pakai multimeter yang kurang presisi, nah ini tegangannya itu sama, terbaca 0,001, ini juga 0,0001, karena dia tidak bisa ini menghitung sampai 5 angka di belakang koma. Nah sehingga misalkan ini ada 2 resistor, harusnya beda potensialnya itu dia berbeda, itu dia tunjukkan hasil yang sama. Tapi kalau kita gunakan voltmeter yang presisi, nah ini bisa beda. Misalkan ini bisa saja di sini 0,00112, di sini 0,00110. Nah ini kalau misalkan kita bahas tentang konsep presisi ya. Tapi kalau akurasi, konsep akurasi itu dia lain cerita. Jadi misalkan nih kamu punya resistor, dia nilai sebenarnya adalah 1,1 ohm. Terus kamu ukur pakai ohmmeter. Nah ternyata ohmmeternya itu dia menunjukkan pembacaan 1 ohm saja. Nah kemudian kita pakai lagi ohmmeter yang kedua dengan resistor yang sama 1,1 ohm. Ini yang sebenarnya ya, pembacaan sebenarnya. Kamu ukur pembacaannya menunjukkan 1,1 ohm. Nah ini bisa kita katakan kalau ohmmeter yang kedua itu lebih akurat daripada ohmmeter yang pertama. Oke, saya kira paham ya. Ada yang paham semua. Jadi sebentar saya mau saya tunjuk satu orang dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke tim yang sebelah. Nanti saya suruh gabung tim sebelah ke sini. Oke, silakan lift di room ini gabung ke room sebelah. Nah, silakan di lift roomnya ya. Kita gabung ke room yang utama. Baik Pak. Baik Pak. Halo Andes. Halo Pak.
Bagaimana Pak? Nah, coba kamu ulangi tadi hasil diskusimu, kamu presentasikan sekarang ke tim yang kedua. Oke, siap Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sama tim 2019 1129. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Kameramu on kan? Lihat Pak. Oke. Baik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seven segment display. Yang mana seven segment display itu ada sebuah komponen elektronika yang nanti berfungsinya untuk menampilkan angka desimal dari kombinasi-kombinasi penyalaan segmennya. Kombinasi ini bisa dikatakan kombinasi-kombinasi pada susunan LED. Pada seven segment itu terdiri dari yang tadi saya katakan terdiri dari susunan LED, yang mana susunan pinnya itu pada segmen pada kaki pin yang atas itu ada kaki 10, 9. Sebentar, Ades, kamu ada PDF-nya nggak yang buku David Bell itu? Ada PDF-nya nggak? Belum ada Pak. Ya udah lanjut. Oke Pak. Saya ulang, jadi pada seven segment ini tersusun dari beberapa pin. Yang pertama pada pin yang atasnya itu ada kaki 10, 9, 8, 7, dan 6, yang mana berturut-turutnya itu mempunyai fungsi pin masing-masing, yang mana pada kaki 10-nya itu ada pin G, kaki 9 itu ada pin F, terus kaki 7 yang tengah itu kaki 7 itu pin COM atau ground, terus kaki 6-nya itu pin A sama B. Terus pada pin yang bawah, bagian bawahnya ada pin 1, 2, 3, 4 sama 5 berturut-turut. Itu memiliki fungsi yang mana pada pin satunya itu ada fungsi dari E, terus yang kaki 2 itu fungsi pin pada D, terus pada kaki yang tengah yang 3 itu fungsi dari COM atau ground, terus ada fungsi kaki 4 yaitu fungsi dari C, terus kaki 5 itu fungsi pin dari DP atau biasa disebut dot. Terus mengoperasikan seven segment ini bisa kita tampilkan dengan maksimal dengan cara mengaktifkan pin-pin pada seven segmentnya. Dalam contoh ini misalkan saya akan menampilkan angka desimal 1, yang mana nanti kita harus mengaktifkan LED pada pin B dan C. Terus contoh lainnya, kita menampilkan angka 3 dengan mengaktifkan susun LED A, B, C, D, dan G. Teori lainnya mengenai seven segmentnya itu ketika tegangan kerja LED itu sekitar 3 volt, maka si seven segment ini membutuhkan satu daya 3 volt yang seven segmentnya ini memiliki satu dayanya lebih dari 3 volt. Itu harus membutuhkan sebuah resistor. Karena seven segment ini sebuah rangkaian digital, maka bila tegangannya itu 5 volt atau itu disebut dengan active high, dan misalkan tegangannya 0 volt itu disebut active low. Terus seven segment ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis common kathoda dan common anoda. Lalu untuk menyalakan sebuah seven segment yang berfungsi sebagai common kathoda harus memberikan logika 1 atau disebut dengan active high. Lalu kalau misalkan pada seven segment yang berfungsi sebagai common anoda, maka seven segment itu harus berfungsi atau diberi logika 0 atau active low. Lalu pada seven segment ini, pada penjelasan mengenai link yang sudah Pak Rizky berikan,
bahwa pada segmen ini kita membutuhkan sebuah alat lain untuk menerjemahkan bahasa teks dari bahasa teks komputer atau menuju bahasa yang bisa kita mengerti sehari-hari. Alat tersebut adalah sebuah decoder, yang mana decoder ini berfungsi untuk mentransferkan atau misalkan mentranslate dari sebuah kata komputer menjadi kata yang bisa kita mengerti. Dan contohnya itu pada kasus ini adalah misalkan kita memberi angka komputer itu, misalkan kita beri angka biner, maka itu akan di-convert pada decoder, lalu akan outputannya akan menjadi sebuah angka desimal yang nanti itu terhubung pada pin-pin LED yang sudah disusun pada segmen display. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan mengenai segmen display. Kurang lebihnya mohon maaf untuk tim 2 dan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nanti di pertemuan pekan depan, karena ini kan masih ada 3 pertemuan lagi nih. Nah, mungkin nanti di pertemuan pekan depan itu kita akan coba simulasi ya, bagaimana prosesnya dari tegangan itu mulai masuk ke instrumen elektronik, habis itu dia masuk ke ADC, baru ditampilkan ke 7 segmennya. Itu akan kita coba simulasikan di pertemuan pekan depan biar kalian tahu. Jadi bukan cuma dipakai saja itu multimeter di lab, Suara tapi tidak terdengar, Pak. astagfirullah. Oke, jadi barangkali di pertemuan pekan depan nanti itu akan kita coba simulasikan ya, bagaimana sih misalkan kalau voltmeter digital itu dia masuk tegangan 1 volt misalkan, lalu dia tampil ke display digitalnya itu 1 volt. Itu akan kita coba nanti. Tapi alurnya itu saya sudah sebutkan di awal pertemuan tadi, bahwa dia mulai masuk di circuit sampling and ranging dulu, baru habis itu dia masuk ke ADC-nya, nah baru dia diteruskan ke rangkaian pencaca, baru rangkaian pencaca masuk ke 7 segmen. Itu akan kita coba simulasikan di pertemuan pekan depan, karena kamu kan itu sudah biasa pakai voltmeter di lab ya, tapi itu kamu sangat disayangkan sekali kalau misalkan tidak tahu cara kerjanya. Karena di dunia industri sekarang itu kalau ada alat ukur itu kan sudah display digital semua. Nah, kita anak elektro ini masa tidak tahu cara kerjanya? Siapa lagi yang mau ditanya kalau bukan anak elektro kan? Tidak mungkin orang ekonomi, orang sipil, orang manajemen ditanya bagaimana cara kerjanya di alat. Nah, di sini di kuliah ini kita akan pelajari bagaimana cara kerja dari instrumen elektronik digital tersebut. Nah, siapa tahu juga nanti kalau nanti selesai di sini ada yang bisa buat pabrik voltmeter atau pabrik instrumen. Itu kan ilmunya dari sini semua. Oke? Ilmu ini nih tidak akan kalian dapatkan di bangku kuliah yang lain, misalkan informatika. Adanya itu cuma di elektro saja. Kita sudah bahas tentang jenis-jenis voltmeter elektronik dengan display analog kemarin. Jadi instrumen elektronik itu ada yang displaynya analog, ada yang displaynya digital. Nah, kalau digital ini dia berkaitan dengan ADC. ADC itu ada 4 jenis. Itu saya sudah sebutkan di awal pertemuan juga. Nah, di pertemuan ke depan itu kita akan coba mensimulasikan nanti bagaimana sih misalkan ada voltmeter itu masuk 1 volt, habis itu dia terdisplay atau misalkan 2,1 volt ya. Jadi bagaimana sih caranya biar nilai tegangan 2,1 volt ini dia tertampilkan pada 7 segmen. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya nanti di 2 pertemuan ke depan itu saya akan memperagakan nanti bagaimana cara mengukur tegangan dengan Arduino. Nah, terus di situ saya akan terangkan juga konsep akurasi dan presisi itu seperti apa. Apa yang menyebabkan ketidakakurasian pembacaan dari suatu instrumen elektronik, kemudian bagaimana cara meningkatkan kepresisian dari pembacaan suatu instrumen elektronik. Nah, itu di pertemuan 2 pertemuan ke depan. Dan ini saya pesankan sama kalian biar itu ya beli tab. Jadi kalau misalkan saya suruh presentasi itu kalian bisa tulis di OneNote. Nah, sehingga presentasi kalian itu lebih bagus. Nah, kalau ada yang siap seperti itu, dia punya alat peraga, alat presentasi, itu saya pasti akan berikan nilai lebih itu di presentasinya. Oke, jadi yang tadi saya itu yang bisa presentasi itu ada 2 orang. Yang pertama ada Ivan sama ada